Presiden kedua Republik Indonesia, siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Soeharto. Lahir dari keluarga petani di Kemusuk, Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun. Jasanya kepada bangsa dan negara juga tidak bisa disepelekan. Akan tetapi bagi kaum komunis hal ini sungguh bertolak belakang. Kaum komunis sangat membenci Presiden Soeharto karena beliaulah yang menghancurkan komunis di negara tercinta ini. Karena dendam dan bencinya mereka sampai sekarang Presiden kedua RI ini difitnah dengan masif. Dengan cara memutarbalikkan fakta sejarah yang sudah tertulis di bangku sekolah dengan sistematis. Dari keadaan yang seperti itu, maka kami sebagai salah satu generasi yang mendapatkan didikan Pancasila, saat sekolah di masa beliau, masih menjadi presiden, merasa ada tanggung jawab untuk memberikan jawaban, atas tuduhan miring terhadap beliau untuk mengimbangi informasi-informasi yang menyudutkan beliau, terutama bagi generasi muda yang tidak tahu menahu tentang sejarah masa lalu bangsa ini, dan akhirnya belajar sejarah dari sumber yang salah, yaitu bersumber dari orang-orang simpatisan atau pendukung komunisme yang sangat gencar ingin mengubah sejarah masa lalu mereka. Beberapa pemimpin dunia yang memuji Presiden Soeharto dalam pernyataannya. Berikut ini adalah pernyataan tersebut. Mahathir MM, krisis ekonomi 1998 memang dirancang untuk menjatuhkan Pak Harto. Jika Pak Harto tidak jatuh, Indonesia akan jadi negara maju. Lee Kuan Yew, Pak Harto pemimpin luar biasa. Beliau harus mendapat tempat terhormat dalam sejarah Indonesia. Sultan Bolkiah, dipimpin Pak Harto Indonesia bersatu. Pemerintahan stabil, ekonomi maju sangat pesat. Sangat disayangkan beliau dijatuhkan. Pak Harto berkali-kali mengutarakan niat untuk mundur, namun beliau melihat ancaman luar biasa besar membahayakan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Fitnah KKN terhadap Pak Harto dan keluarga, yang kemudian dituangkan dalam TAP MPR untuk memeriksa harta kekayaannya, ternyata tidak terbukti. Majalah Time agen konspirasi global memfitnah Pak Harto keluarga dengan tuduhan punya simpanan USD 30 miliar, ternyata tidak terbukti sama sekali. Berbagai tim khusus dibentuk pemerintah untuk menyelidiki harta Pak Harto, satu pun tidak menemukan rekening SDB, Desi di perbankan asing. Silahkan cari kemana saja. Jika terbukti saya ada simpanan 1 sen saja, saya siap dihukum mati, kata Pak Harto. Semua tuduhan itu fitnah. Belakangan terbukti, Pak Harto dijatuhkan oleh konspirasi global, Demokrat Aspekasi Cina dan sekutunya, berkolusi dengan kelompok anti-Soeharto. Penyebab utama Pak Harto dijatuhkan, karena kemesraan dan keberpihakan Pak Harto yang besar kepada umat Islam, sejak 1986, pihak-pihak tertentu marah. RI merdeka 1945. Namun kemerdekaan umat Islam Indonesia sejatinya baru terjadi pada tahun 1986 sampai 1987, setelah Pak Harto berpaling ke Islam. Sebagai manusia Pak Harto sudah pasti tidak sempurna, ada kelemahan, kesalahan, kekurangan, namun beliau tetap pahlawan, jasanya luar biasa besar. Terbukti pada beberapa hari setelah PKI melancarkan J30S PKI, membunuh para pimpinan TNI AD, ulama-ulama dan tokoh-tokoh anti PKI di seluruh Indonesia. Dari dokumen rahasia CIA yang sudah boleh diakses publik ditemukan catatan pejabat CIA tentang pertemuan pertama CIA dengan Pak Harto awal Oktober 1965. CIA belum pernah buka ke publik. Pak Harto juga tidak pernah ungkap mengenai pertemuannya dengan CIA beberapa hari setelah JJ30S PKI di Jakarta. Laporan CIA itu menyebutkan bahwa setelah PKI melakukan Gestapo, TNI AD dipimpin Maijen Soeharto berhasil menggagalkan PKI untuk kendalikan NCRI. Faktor utama kegagalan Gestapo PKI, menurut CIA adalah timing yang tidak tepat. Gestapo dilakukan 5 hari sebelum HUT TNI 5 Oktober 1965 adalah kesalahan fatal.
Gestapo PKI dilancarkan pada saat seluruh pasukan TNI dan pimpinan TNI sedang berkumpul di Jakarta. Mobilisasi pasukan dalam rangka HUT TNI. Kesalahan fatal kedua PKI adalah meremehkan sosok Soeharto yang hanya seorang panglima pasukan cadangan TNI AD. Dulu Kostrad tidak prestisius. Panglima Kostrad Maijen Soeharto sebagai pimpinan pasukan cadangan pada saat itu memang tidak diperhitungkan PKI sebagai pimpinan utama TNI AD. Underestimated terhadap Soeharto juga disebabkan karakternya yang tidak menonjol. Soeharto tidak terseret dalam faksi tertentu di TNI AD. CIA mengungkap sikap low profile Soeharto disebabkan oleh kegagalan besar Operasi Trikora pembebasan Papua Barat, di mana TNI kalah telak dari Belanda. Fakta sejarah, Operasi Trikora gagal total. Ribuan anggota TNI gugur di hutan belantara Papua tanpa pernah berperang dengan musuh, pasukan Belanda. Fakta sejarah, hampir 10.000 tentara RI mati di hutan belantara Papua karena malaria, kelaparan, kedinginan dan lain-lain, bukan karena bertempur. Fakta sejarah, armada Al-RI gagal menembus blokade Papua. Dari 25 kapal perang, hanya 3 yang bisa menuju ke Papua Barat dan tenggelam digempur armada Belanda. Fakta sejarah, 25 kapal perang RI dibeli dengan pola utang dari Uni Soviet, tidak bisa menuju ke Papua karena tidak ada BBM, mangkrak di Makassar. Kekalahan telak Operasi Trikora sangat memalukan Soekarno yang sudah terlanjur berjanji kepada rakyat akan membebaskan Papua Barat. Soeharto kena getahnya. Karakter Soeharto yang low profile, tidak suka berpolitik selama menjadi perwira TNI, membuat posisinya dianggap netral, tidak berbahaya oleh PKI. Di internal TNI pada saat itu, ada TNI faksi pro Soekarno seperti Jenderal Ahmad Yani, ada faksi pro Abdul Haris Nasution, anti PKI, dan TNI faksi pro PKI. Dari film G30S PKI yang dibuat berdasarkan fakta sejarah itu, rakyat tahu bahwa sempat timbul pro kontra di Politbiro PKI mengenai Jenderal Ahmad Yani. Keputusan PKI untuk menculik dan membunuh Jenderal Ahmad Yani yang Soekarnois di debat anggota Politbiro PKI. Akhirnya bulat disepakati Jenderal Ahmad Yani masuk daftar korban. Dokumen CIA menyebut bahwa keputusan PKI untuk menghabisi Jenderal Ahmad Yani karena kekhawatiran Yani akan jadi masalah jika Soekarno meninggal dunia. Maijen Soeharto adalah staf Jenderal Ahmad Yani. Pak Harto tidak termasuk pimpinan TNI AD yang diperhitungkan PKI. Inilah kesalahan fatal Gestapo PKI. Laporan CIA jelas menyebut ada kesalahan analisa Politbiro PKI dalam menyusun daftar korban. PKI tidak perhitungkan kemampuan militer Soeharto. Secara politik, benar Maijen Soeharto sudah tamat karena memalukan Soekarno. Secara militer juga tamat karena hanya jadi panglima pasukan cadangan. Dari perspektif faksi militer, Soeharto tidak masuk faksi manapun. Soeharto hanya dianggap bayang-bayang Jenderal Ahmad Yani. Gestapo pun dilancarkan PKI. Pertanyaan besar tentang faktor keberhasilan Soeharto lakukan serangan balasan terhadap aksi Gestapo yang berujung kepada penumpasan PKI terjawab dalam laporan CIA. Saat hampir semua pimpinan TNI AD yang anti PKI dan pro Soekarno sudah dibunuh PKI, yang tersisa hanya Maijen Soeharto dan Jenderal Nasution yang terluka. Mengapa Soeharto bisa mobilisasi TNI begitu cepat dalam jumlah besar? 1. Sebagian besar pasukan TNI ada di Jakarta dalam rangka HUT TNI 5 Oktober 1965. 2. Soeharto adalah ex-Panglima Trikora, satu-satunya jenderal yang berpengalaman memobilisasi pasukan TNI dalam jumlah besar luput dari analisa PKI. Soeharto selaku ex-Panglima Operasi Trikora berpengalaman koordinasi dan mobilisasi pasukan dari 3 matra TNI. Soeharto sebagai mantan Panglima Operasi Trikora sangat berpengalaman memimpin, memobilisasi ratusan ribu pasukan dari 3 matra TNI, Skakmat TNI balas aksi PKI. Bagi Soeharto memerangi pemberontakan PKI 1965 sama seperti perang lawan pasukan Belanda. Hanya saja PKI lebih lemah daripada Belanda, sumber CIA.
Laporan CIA tentang G30S PKI dan operasi penumpasan PKI yang baru diungkap setelah 30 tahun disimpan sebagai dokumen rahasia menjawab banyak pertanyaan rakyat. Jika bukan Maijen Soeharto yang tersisa dan mengambil alih komando pimpinan TNI AD, sejarah Indonesia pasti berubah. RI sudah jadi negara komunis. Banyak kemungkinan terjadi, dan semuanya lebih buruk jika tidak ada Maijen Soeharto ketika Gestapo PKI terjadi. Komunis Rusia setelah sukses melakukan revolusi Bolshewik pada tahun 1917, komunis Rusia melakukan pembersihan, puluhan juta rakyat anti-komunis dibunuh. Komunis Cina selama revolusi kebudayaan membunuh puluhan juta rakyatnya sendiri. Vietnam, Kamboja, Laos, Kuba, dan lain-lain. Bahkan Korea Utara yang sampai detik ini masih konsisten menjadi negara komunis menerapkan sistem yang sangat otoriter. Komunis membunuh jutaan rakyat mereka sendiri yang anti-komunis. Komunis di seluruh dunia sama, sesama komunis bersaudara dan saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Komunis tidak mengenal batas negara, mereka dipersatukan oleh doktrin Komintern. Doktrin Komunis Internasional Komintern melahirkan konsistensi militansi setiap kader komunis. Ikatan persaudaraan komunis dunia sangat erat. Kembali ke laporan CIA, kami sungguh terharu membaca laporan tersebut, karena laporan tersebut telah membuktikan Soeharto tidak seperti tudingan sekelompok orang. Disebutkan bahwa setelah Soeharto berhasil memegang kendali TNI dan memulihkan pemerintahan, CIA menawarkan banyak bantuan, namun semua ditolak oleh Soeharto. Soeharto hanya mau berunding dengan CIAAS jika prasyarat yang dimintanya disetujui oleh pemerintah AS. Jika tidak, maka tidak ada perundingan. Apa syarat yang diajukan Maijen Soeharto kepada CIAAS? Bukan senjata, bukan pula uang suap, dan juga bukan info intelijen. Pada bulan Oktober 1965 rakyat kelaparan, inflasi 650%, standar normal 10%, defisit 175%, standar normal 2,5%, bahan pokok langka, RI dalam bencana kelaparan. Terbukti Soeharto memikirkan nasib rakyat yang terancam mati kelaparan dengan meminta AS kirim beras ke RI, rakyat RI utang nyawa pada Presiden Soeharto. CIA awalnya menolak permintaan Soeharto. AS bisa bantu kirim senjata dan lain-lain, tapi tidak bisa mengirim beras. Apalagi sebanyak 400.000 ton, AS tidak bisa. CIA bujuk Soeharto akan bantu apa saja selain beras. Anggaran bantuan beras oleh Presiden AS tidak masuk APBN AS. Proses persetujuannya rumit. Soeharto tetap pada sikapnya, jika AS kirim beras ke RI secepatnya, baru TNI akan berunding dengan AS. CIA tidak punya pilihan kecuali lapor ke Lyndon B. Johnson, Presiden AS yang menggantikan John F. Kennedy yang tewas ditembak pada tahun 1963. Gara-gara permintaan aneh dari Soeharto kepada AS, Presiden Lyndon B. Johnson terpaksa jungkir balik memenuhinya. Akhirnya dia melobi senator dan anggota Kongres. Mengapa AS repot-repot bersedia memenuhi permintaan Maijen Soeharto? Karena keberhasilan Soeharto menggagalkan PKI berkuasa telah meringankan beban berat AS. Perang dingin Barat versus komunis sedang pada puncaknya. Banyak negara di dunia telah dicengkram komunis. Di Asia Tenggara hampir semua jatuh ke tangan komunis, termasuk negara tetangga Malaysia. Keberhasilan TNI AD menggagalkan PKI komunis berkuasa tanpa campur tangan AS merupakan anugerah terbesar untuk AS yang sedang frustasi karena komunis. Kekhawatiran AS bahwa teori domino juga terjadi di Asia Tenggara dipatahkan Soeharto tanpa bantuan AS yang saat itu sedang trauma karena kalah di mana-mana. AS lega, Asia Tenggara gagal dikuasai komunis, Australia lepas dari ancaman ditelan setan komunis. Karena jika RI jatuh, Australia pasti jatuh. Malaysia apalagi karena kampanye ganyang Malaysia akan terus digencarkan. Teori domino, jika di suatu kawasan sudah ada 2-3 negara yang dikuasai komunis, maka negara-negara komunis tersebut akan membantu komunis di negara tetangga. Akhirnya semua negara di suatu kawasan tertentu akan jatuh ke kekuasaan komunis. Sungguh sangat mengerikan.
Pemerintah AS sangat berterima kasih atas jasa besar Soeharto menggagalkan komunis yang berusaha menguasai RI, Australia, New Zealand, Asia Tenggara, dan seterusnya. Salah satu bentuk terima kasih AS adalah dengan menekan Belanda dan pengaruh PBB agar Papua Barat diserahkan kepada RI. Freeport sebagai jaminan AS di Papua. Keberadaan Freeport yang berentitas ARS di Papua menjamin keutuhan NCRI. Tidak ada kekuatan asing yang berani usik Papua sebagai bagian integral NCRI selama Freeport masih ada di sana. AS membantu revitalisasi alutsista TNI yang berguna dalam operasi penumpasan PKI, juga laporan intelijen dari CIA yang memuat daftar nama-nama kader PKI. Karena kemiskinan kebodohan adalah faktor utama tumbuh suburnya komunisme, rezim Orde diberi pendampingan konsep dan program pembangunan oleh AS. Fakta sejarah itu sekarang diputarbalikkan oleh kader-kader dan simpatisan PKI. Dijadikan fitnah oleh kader PKI untuk menyerang Soeharto dan TNI, terutama TNI Angkatan Darat yang dari dulu selalu menghalangi keinginan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah ide dan usulan PKI kepada Presiden Soekarno untuk mempersenjatai buruh dan tani, yang mana buruh dan tani tersebut adalah underbow dari PKI. Akan tetapi Angkatan Darat tidak setuju akan usulan tersebut dan menentangnya. Maka pada akhirnya jenderal-jenderal yang tidak mendukung PKI dihabisi, dan terjadilah peristiwa Gigi 30S PKI atau Gestapo, Gerakan September 30. Untuk mencegah pembodohan bangsa dari propaganda komunis, langkah TNI untuk memutar kembali film Gigi 30S PKI itu sudah sangat tepat.